Halo teman-teman, kembali lagi bersama Portal Fisika. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman atau saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai istilah persamaan. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, baik itu dari channel lain atau mungkin dari guru. Banyak yang mengatakan bahwa kalau di dalam persamaan itu nanti ada perbandingan lurus, ada perbandingan terbalik, ya kan? Nah, persamaan ini misalkan A berbanding lurus dengan B, misalkan, atau misalkan A berbanding terbalik dengan B, sudah seperti itu. Oke, kali ini saya akan membahas itu. Nah, misalkan saya punya persamaannya adalah A sama dengan B per C. Nah, misalkan perbandingannya seperti ini ya. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan lurus adalah pembilang itu akan berbanding dengan pembilang, ruas kiri dengan ruas kanannya. Sedangkan berbanding terbalik adalah pembilang dengan penyebutnya, artinya ruas kiri dengan ruas kanannya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, A berbanding lurus dengan B, sedangkan A berbanding terbalik dengan C. Oke, teman-teman. Nah, kalau B dengan C perbandingannya apa? Kalau B dengan C ya perbandingannya adalah perbandingan lurus. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Kalau C saya pindah ruas ke kiri, nah berarti kan persamaannya seperti ini. AC sama dengan B, ya kan? Berarti B berbanding lurus dengan C. Oke. Nah, kita coba penerapan kepersamaan misalkan di besaran fisika tentang apa ya, hukum Coulomb yang ada di listrik statis ya. Hukum Coulomb mengatakan bahwa F, nah, gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik itu sama dengan K Q1, nah, dikalikan Q2 per R kuadrat, ya kan? Nah, maksudnya apa? Berarti F berbanding lurus dengan Q-nya. Kalau Q-nya atau muatannya semakin besar, maka gayanya akan semakin besar. Nah, kemudian F berbanding terbalik dengan R kuadrat, ya, atau kuadrat jaraknya. Kenapa? Kalau kita misalkan nih ada dua benda yang saling berinteraksi dengan jarak tertentu. Kalau jaraknya saya panjangkan atau misalkan saya jauhkan semakin jauh, maka kan interaksinya akan semakin kecil. F-nya semakin kecil, ya kan? Kalau semakin dekat, nah interaksinya, maka F-nya akan semakin besar, gitu ya. Maka bisa kita istilahkan gini, berarti F berbanding lurus dengan Q-nya. Kalau F berbanding terbalik dengan 1/R kuadratnya. Oke? Nah, contoh lagi misalkan di persamaan karakteristik statis juga itu di medan. Nah, kita tahu bahwa medan listrik itu kan sama dengan F per Q. Kalau kita jabarkan F tadi apa? Kaki 1 Q2 per R kuadrat, maka kita jabarkan kaki 1 atau Q2 ya per R kuadrat. Oke, nah ini masih ada per Q-nya. Nah, per Q. Kita bisa coret. Sisanya berarti apa? K Q per R kuadrat. Oke, berarti kalau kita bandingkan bisa seperti ini. E sama dengan persamaannya selain F per Q, berarti K Q per R kuadrat. Oke, nah berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah E atau medan berbanding lurus dengan Q, berarti Q-nya kalau semakin besar, E-nya semakin besar. E berbanding terbalik dengan 1/R kuadratnya. Nah, oke. Nah, ini tadi semoga tadi bisa menambah wawasan kita tentang istilah-istilah. Nah, kita coba ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan dua buah muatan yang jaraknya R mengalami gaya F. Jika jaraknya dijauhkan menjadi 2R, maka gaya yang akan terjadi menjadi berapa F? Menjadah sampean. Oke, kita ketahui bahwa dua buah muatan yang jaraknya R ya mengalami gaya F. Artinya apa? Berarti semulanya sama.
rumusnya tetap. Berarti kalau kita tulis R1 itu sama dengan R, kemudian F1 sama dengan F. Nah, kemudian di sini ada kata seperti ini, dijauhkan menjadi 2R. Berarti R yang kedua setelah diubah itu menjadi 2R. Oke. Dan yang ditanyakan adalah F yang kedua setelah diubah R-nya. Nah, soal seperti ini sebenarnya gampang. Gampangnya adalah di sini yang diketahui adalah R dengan F, ya kan? Q-nya nggak diketahui. Artinya apa? Q dengan K itu berarti sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, gimana? Langsung gini aja. Berarti di sini yang diketahui F dengan R kan? Apa perbandingan F dengan R? Perbandingannya adalah perbandingan terbalik. Oke, bener kan? Nah, kan gini. F berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat, ya kan? Berarti ini F1 dibanding dengan 1/R1. Kalau kita bandingkan dengan R2 berarti seperti ini. F2 ini 1/R2 kuadrat. Oke. Nah, persamaan ini juga bisa diubah karena ini kan ada pecahan per pecahan. Ya kan, pecahan dibagi pecahan nanti kan dibalik. Berarti boleh ditulis seperti ini. F1 per F2 sama dengan dibalik R2 kuadrat per R1 kuadrat. Gitu. Ya teman-teman, langsung kita masukkan kalau seperti ini. Nah, kita masukkan F1-nya tadi apa? F2-nya yang dicari. Sedangkan R2-nya berarti 2R, jangan lupa kuadrat ya. Biasanya anak-anak nggak teliti di sini ya. Kemudian R1-nya R kuadrat. Oke, kalau kita jabarkan berarti ini F2 sama dengan 2 kuadrat 4 ya, R kuadrat. Nah, per R kuadrat. Nah, ada I kuadratnya, berarti bisa coret ya. Ini saya coret dengan ini. Berarti sisanya apa teman-teman? Sisanya adalah kita kalikan, berarti F per 4 sama dengan F2. Wah, beda ruas kan? Nah, atau biasanya seperti ini, boleh dituliskan 1/4 dikalikan F. Berarti jawabannya adalah D. Gampang kan teman-teman? Nah, Kak, kenapa kok nggak dimasukkan saja ke rumusnya? Dimasukkan pun nggak apa-apa, tapi nanti bakal mencoret. Nah, cara cepatnya seperti ini. Kita coba ya. Nah, kalau kita masukkan itu bakal sama. Berarti kan gini, F1 dibanding dengan F2, ya kan? Berarti sama dengan Q1 per Q2 per R1 kuadrat dibanding dengan Q1 Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini kan sama, kan boleh dicoret. Ini tak coret dengan ini. Q1 Q2 saya coret dengan ini, sama. Nah, makanya biar cepat, nggak usah lama-lama ke sana. Oke, kita coba lagi ke contoh soal. Ini contoh yang kedua. Pada jarak R dari sebuah muatan, sebuah titik mengalami muatan listrik sebesar E. Jika jaraknya 1/3 R, maka medan listriknya menjadi, nah sama kayak yang tadi berarti ya. Kita terus dulu yang diketahui ya. Berarti di sini diketahui R1-nya berarti sama dengan R kan? Nah, kemudian mengalami sebesar E, berarti E1-nya sama dengan E. Oke. Nah, jika jaraknya diubah, berarti R2-nya setelah diubah sama dengan 1/3 R, maka medannya menjadi berapa? Medannya kedua. Nah, sesuai dengan persamaan yang saya jelaskan tadi, berarti di sini yang diketahui dan ditanyakan kan ada dua besaran, R dengan E. Nah, hubungannya apa? E dengan R. Kita tahu bahwa hubungan E dengan R itu adalah apa? Berbanding terbalik. E itu berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Nah,
benar kan teman-teman? Nah, berarti bisa kita bandingkan E1 per E2 sama dengan apa? 1/R1 kuadrat per 1/R2 kuadrat. Nah, kalau teman-teman sudah memahami contoh soal yang sebelumnya, tinggal dibalik aja, karena kan tetap pecahan kan. Berarti E1 banding E2 sama dengan, karena tadi yang saya maksud tadi pecahan dibagi pecahan, berarti R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat. Oke, nah kita masukkan sekarang E1 nya kan E2 nya yang kita cari setelah diubah R-nya tadi, R2-nya menjadi 1/3 R. Ya, jangan lupa dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Nah, berarti sama dengan E-nya per E2 sama dengan 1/3 kuadrat berapa? 1/9 ya, teman-teman. Berarti R kuadrat per R kuadrat. Nah, ada bisa coret? Ada dong. Ini ada R kuadrat, coret. Nah, kalau 1/9-nya saya pindah ke ruas kiri, teman-teman, kan kita cari E2 nya, berarti tinggal apa? E per 1/9, ya kan, sama dengan E2. Ini kan perkalian, berarti karena pecahan dibagi dengan pecahan tinggal dibalik, berarti sama dengan 9E sama dengan E2. Oke, semakin paham ya. Tadi contoh 1, contoh 2. Nah, ini nggak usah masukkan ke K-nya, Q-nya, nggak usah, terlalu lama. Nah, ini tadi beberapa contoh. Nah, nanti coba diterapkan ke persamaan yang lain. Coba saya kasih persamaan ya, nanti coba dijawab di kolom komentar. Nah, ini teman-teman, ada persamaan A kuadrat per E sama dengan BC per D. Nah, coba tentukan B apa hubungannya dengan E, ini yang pertama. Kemudian A apa hubungannya dengan D. Nah, berbanding lurus atau berbanding terbalik, silakan chat di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.